kebanyakan justru kalau misalnya kita lihat gangguannya ekstrim, kadang kita cuman untuk kepuasan pribadi free of charge. Jadi kita datang untuk menyelidiki tempat itu. Meskipun bahaya di kakak? Iya. Tapi kena biaya pernah gak nge-charge biaya? Ada. Sekitar berapaan tuh kak? Lumayan sih, ini disebutin gitu biayanya. Terserah kebijakan perusahaan kalian. Kasih aja kayak sekitarnya aja. Oke. Start from aja. Itu sepatu berapa nih sendalnya? Ini aku pinjam. Atau gini. Di atas 10, di bawah 10. Oh, di atas. Itu kalau hantunya kayak minimal gitu ya, nggak yang serem ya? Nggak pakai minimal. Nggak pakai minimal. Jadi misalnya ada gangguan nih, misalnya contoh kalian, misalnya kamu punya gudang, misalnya kamu punya gudang, kamu merasa sangat terganggu dengan entitas yang ada di gudang tersebut, entah apapun itu. Tapi kamu ingin tahu ini apa sih entitasnya, apakah benar atau perasaan kami, bisa dihubungi tim. Itu 10 juta per kedatangan, itu udah sama pajak belum? Udah sama pajak. Agak detail ya. Udah all in pokoknya. Aku mau nanya kak, Iya. Buat pengalaman, maksudnya kayak misalnya nih manggil kakak gini, ada orang yang berani bayar tuh biasanya minimal tuh kayak gimana? Maksudnya kayak tempatnya tuh seberhantu apa dan seterganggu apa? Rata-rata rumah yang mereka mau kita untuk investigasi itu, mereka pun mempercayai gangguannya itu sangat ekstrim. Bahkan kalau kita telusurin sejarahnya, rumah itu mungkin udah berdiri dari tahun 1915 atau 1870-an. Jadi bangunan-bangunan Belanda kayak gitu. Yang mereka mau jadikan tempat usaha tapi banyak gangguan, akhirnya mereka panggil kita untuk cari tahu ada entitas apa di situ dan maunya mereka apa. Jadi kita feng bisa shui komunikasi. gitu ya, feng shui. Mungkin cara mirip tapi Mungkin feng shui versi Jawa. Tapi ngusirnya gimana kak? Nah, itu dia. Pakai baca-bacaan atau enggak? Iya. Enggak. Terus kenapa kok mereka mau nurut sama kakak? Kan serem nih lihat ini. Enggak sih? Enggak serem. Enggak. Lucu. Oh, lucu malah. Iya. Oke, jadi gini teman-teman, Ghost Paranormal Investigator tuh hanya mencari keberadaannya, tapi bagian pengusirannya biasanya itu udah urusan yang berbeda lagi. Betul. Berarti tidak include ghost eksekutor? Enggak. Bukan. Makanya tadi di awal kalau dibilang exorcism itu enggak. Karena di awal tadi bilang kenapa kita nggak dibilang ghostbuster, karena kita nggak ngebas ghostnya gitu. Jadi kita nggak. Oh, jadi Cuma maksudnya cari gini kan siapa kak? ini gitu. Nah, siapa ini, maunya kalian apa, kenapa kalian mengganggu tempat ini. Bisa Jadi, berkomunikasi. Bisa berkomunikasi. Lewat papan seperti itu. oja itu? Enggak. Ada satu alat, silakan. Kita ada alat lagi. Kalau dulu di Amerika dan Eropa itu mereka pakai EVP. EVP ini adalah Electronic Voice Phenomenon. Jadi ini adalah voice recorder. Jadi cara pakainya adalah kita taruh di sini, kita hidupin, terus kita ngobrol biasa, monolog kayak, oke, siapa yang ada di sini, siapa nama kalian, apa yang ingin kalian sampaikan kepada kami. Itu nggak ada jawaban. Begitu selesai, kita dengar lagi pakai high resolution headset. Baru nanti kita dengerin. Coba kan di sini kak. Aku mau tanya. Satu-satu. Kamu. Kakak ada nggak jejak digitalnya gitu? Ada. Di kakak upload di mana? Ghost Ranger Indonesia. Punya YouTube. YouTube. Yes. Kakak, Ya. Beneran ada yang ngomong. itu beli di online ada juga? Mungkin kalau sekarang Ini kan ada, iya ada. kita ngomongin ini adalah alat yang kami kumpulin lebih dari 10 tahun. Jadi perjalanannya itu ada Ghost Detector 1 berapa tahun yang lalu, terus berapa tahun kemudian Ghost Detector 2, berapa tahun kemudian Ghost Detector 3. Jadi kita nyicil tuh satu-satu Mahal ya alat-alatnya. harganya? Lumayan mahal. Karena ibarat iPhone ya. Ibarat iPhone kan ada iPhone sekian. Iya. Ini juga kan Datanya karena sama. sangat bergantung sama teknologi, teman-teman. Jadi memang dia mengikuti perkembangan teknologi terkini. Jadi ada memang ada alat-alat tertentu yang vintage mungkin ya. Betul. Tapi nanti yang makin kesini ya digitalisasinya mungkin suaranya juga makin bagus atau tergantung kemampuan teknologinya. Ayo kak coba kak. Mau coba? Mau langsung coba? Boleh kita langsung coba? Coba. Oke. Ini sebenarnya ada yang paling gampang untuk kalian lihat apakah ada entitas di sekitar kita selain menggunakan detektor tadi. Detektor tadi boleh juga. Siapa yang pegang detektor? Aku. Mungkin kalian aja, teman-teman bibi-bibi yang ada di Iya, sana. bibi-bibi nih ya. Ya bibi-bibi pegang satu deh. Iya. Iya, Bibi aktif Iya. nih. Ya, sorry. Gua aja yang ngambil kali ya. Apa? Permisi ya, Masa sorry ya. gitu, Bi? Jadi